John, sebenarnya kami ingin menyuarakan bahwa semoga tidak lagi terjadi kekerasan seksual atau pelecehan seksual di lini manapun juga dengan berkedok apapun juga. Kebetulan di sini ada salah satu agama yang seperti itu. Meskipun itu banyak terjadi di agama lain juga, jangan didiamkan gitu. Karena meskipun kita diam tetap bunyi gitu, harus disuarakan dalam hening pun. Kehadirannya, tadi semuanya juga sudah disampaikan oleh Mas Tomo, yang paling bejat ya. Saya mungkin juga nambahin, andaikan juga kita bisa untuk mencoba untuk melakukan meminimalisir tindak kekerasan dan pelecehan seksual terjadi. Tapi jika itu pun masih terjadi, kita juga harus ingat untuk menciptakan environment yang baik kepada korban. Kita tidak menghakimi, tidak malah menuduh, tapi kita juga harus bisa memberikan dukungan moral. Kalau tidak bisa material, paling tidak kita memberikan dukungan moral. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada lagi-lagi pada Pak Ram Pujawi yang sudah memberikan saya kesempatan, yang sudah mau memfilmkan ini, karena mungkin cuma Pak Ram yang berani untuk melakukan ini. Saya nggak tahu. Mungkin Kalau rumah direkturnya yang berani juga cuma Mas Hani. Saya kangen membuat film-film seperti ini, ya kan. Ya alhamdulillah masih diberi kesempatan setelah punya anak 6. Kemudian yang kedua, saya minta maaf terutama para penonton perempuan gitu. Karena ini memang film tentang sosok perempuan tapi membuat semua laki-laki. Produsernya laki-laki, sutradaranya laki-laki, penulisnya laki-laki, pemainnya itu yang perempuan gitu. Jadi kalau ada shot-shot apa yang sangat misoginik atau apa gitu kan, ya mohon maaf, saya ini di luar kekuasaan saya, ya nggak tahu ya, itu aja. Jadi kalau ada yang terkesan eksploitasi atau segala macam, ya mohon maaf karena saya laki-laki, itu aja. Jadi itu aja. Jadi kalau ada yang terganggu. Yang ketiga yang paling penting ini, tolong buat kabarkan ke teman-teman semuanya 2 trigger warning itu, bahwa ketika mau menonton, bagi yang pernah punya pengalaman yang buruk tentang pelecehan seksual sebaiknya jangan menonton. Kemudian yang kedua, bagi yang tidak kuat imannya nggak usah nonton, please. Cukup banyak, cukup full ya tadi ya. Full ya. full tadi. Terus Sudah 2,5. ya, padahal ini special screening juga kita nggak terlalu buat ya, tapi sudah Cuma 5 menit. berarti ya apresiasi ini ya membuat kami senang. Mudah-mudahan nanti filmnya ketika sudah ada di bioskop mendapatkan antusiasme yang sama. Amin. FPV Film, FPV Picture, dan sekarang langsung aja kita panggilkan jajaran saudara dan cast dari Mas Hanung Bramantio, juga ada Mbak Gita Romaisa Ayu, dan juga ada Mas Doni Damara. Tepuk tangan semuanya. Nah, ini dia teman-teman. Mungkin udah beberapa dapat info soal film Tuhan Izinkan Aku Berdosa ya. Nanti kita lihat nih ya, pesan-pesan apa yang akan Mas Hanung sampaikan ke teman-teman yang akan menonton film ini. Silakan. Mengucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya, kepada Pak Ram, di sini diwakili Bu Anita, karena sudah memberikan kesempatan saya untuk membuat film seperti ini. Sudah lama sekali, sudah kangen sekali saya membuat film yang itu memang sangat personal. Dan ketika saya membaca novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur, kira-kira tahun 2008, waktu itu masih heboh banget itu, saya teringat kemudian kayaknya ini saat yang tepat untuk saya membuat film ini. Tunggu. Yang ini dijual atau free ya?
3. Saya Ipik Tanoyo, wartawan senior dari jayakartanews.com. Saya baru saja selesai menonton Tuhan Izinkan Aku Berdosa, karya sutradara Hanung Bramantyo. Dan film ini diangkat dari novel karya Muhyiddin M. Dahlan, seorang wartawan yang kebetulan saya kenal. Ya, menurut saya film ini sangat bagus. Dari sekian banyak, dari puluhan banyak film karya Hanung Bramantyo yang saya kenal, sangat realistis sekali tentang seorang wanita yang menjadi seorang pelacur kelas tinggi, yang disukai banyak laki-laki dari kelas derajat atas, dari high class sampai kelas menengah dan lain-lain. Ya, saya pikir film ini wajib dan patut ditonton oleh kalangan awam dan kalangan menengah ke atas. Terima kasih. Ya, saya Sabrina dari Universitas Negeri Jakarta, komunitas GAC Movies. Saya baru aja selesai nonton film Tuhan Izinkan Aku Berdosa, dan filmnya menurut aku itu bagus banget. Ada beberapa hal yang jadi kontroversial, tapi justru hal-hal kontroversial ini menurut saya patut untuk diangkat supaya meningkatkan awareness masyarakat tentang perempuan dan tentang kemunafikan juga. Aku suka film ini karena karakterisasinya tuh konsisten dari awal sampai akhir, sinematografinya juga bagus banget, jadi nggak ada satu detik pun yang aku bisa beralih gitu pandangan dari layar, saking serunya. Halo, kenalin, nama saya Fajar Spati. Saya salah satu produser film pendek dari bersama Bangun Negeri. Saya baru beres nonton film Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Filmnya bagus banget. Saya suka dengan film ini, sangat berani untuk membahas banyak hal-hal yang tabu dan juga hal-hal yang sensitif yang mungkin agak cukup susah untuk diadakan di kebanyakan film Indonesia. Menurut saya ini film yang harus ditonton oleh banyak orang supaya jadi sebuah wawasan dan juga menyadarkan banyak orang tentang bahaya yang diperlihatkan di film ini. Nah, film ini sebenarnya di syuting tahun berapa? Film ini di syuting tahun 2023 di April atau Mei tahun 2023. Dan peran saya sebagai dosen. Ya, saya di sini mestinya sih ditonton ya. Peran saya di sini sebagai dosen, kemudian pacarnya, kemudian jadi mucikaringnya dari tokoh. Ada satu orang perempuan yang ikut kajian agama, kemudian banyak dicoba harus ikut kajian agama, jadi dia sampai menentang. Apa sih yang gue ikutin nih?